Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yu'affi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. Alhamdulillah, jemaah pilihan Allah, kekasih Allah yang masih sabar duduk sejenak di rumah Allah, tanda Allah menjaga kita. Kita mau datang ke rumah Allah, mau mendengar panggilan Allah, panggilan azan, mau menyahut mendatanginya. Alhamdulillah, merupakan amalan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan seperti yang selalu disebut, Minangnya orang tak datang sholat, dipanggil namanya. Kalau kata orang Minang, namo disebut gala diimbau. Orang Minang bilang tuh, disebut namanya, dipanggil gelarnya. Pagi ini kita bersama surah Al-Fajr. Allah bersumpah dengan wal fajri, demi waktu fajar. Pentingnya waktu fajar. Orang yang mau sukses, mulai kerjanya, aktivitasnya waktu fajar, bahkan sebelum fajar lagi. Ada ayat lain nanti. Waktu fajar penting. Orang yang bangun waktu fajar untuk salat berjamaah ke masjid, salat subuh di rumah Allah tepat waktu, tidak telat, nilainya seperti beribadah satu malam tak tidur. Subhanallah. Itu awal surah. Kemudian kita lihat di penghujung surah. Ada dua bahagian manusia. Nanti pulang ke rumah tengok Pak ya. Dua kumpulan manusia dalam ujung surah Al-Fajr. Dalam Quran ini mulai dari Fatihah ada 3 kelompok manusia. Di awal Alif Lam Mim ada 3 kelompok manusia. Dalam akhir suratul Fajr ada 2 kelompok manusia. Ceritanya dari ayat 23, 24, 25, 26. Itu orang yang gagal. Ayat 23, 24, 25, 26 cerita orang yang gagal. Janganlah gagal. Hindarilah kegagalan dan faktor kegagalan. Ayat 27, 28, 29, 30 orang yang sukses. Jadi manusia terbagi 2 di penghujung surah Al-Fajr, yang gagal dan yang sukses. Disebut di sini gejala-gejalanya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang gagal, hidupnya menyesal, penuh dengan sesalan. Waji'a yawma izin bi jahannam. Dikemukakanlah neraka jahanam nanti. Nampak sama manusia semuanya neraka jahanam di depan matanya. Sudah nampak neraka baru menyesal. Wah, katanya, ini neraka itu ya, katanya. Yawma idzin yatazakkarul insan. Di situ baru menyesal. Dan nampak neraka, tak cucuk hidung beraya matunya orang Minang. Kalau kata orang Malaysia, kantuk baru Kanada. Dah nampak azab di depan matanya, baru aduh, ruginya aku ini, menyesalnya aku ini tak ke masjid. Karena pencinta masjid nanti di sana selamat, insya Allah. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dikemukakanlah neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insan, pada itu manusia
baru teringat. Dah depan azab baru teringat. Wa anna lahu dzikra. Untuk apa lagi sesalan? Dan dia mengeluarkan ungkapannya apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Oh baya sugari najolo kau tu masojid. Sugari najolo baca Quran au. Oh sedihnya, sialannya aku ini. Kalau aku dulu pergi ke masjid bersama ahlul masjid. Kalau aku dulu membaca Quran bersama ahlul Al-Quran. Kalau aku dulu menambah ilmu bersama pencinta ilmu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh sialannya aku ini. Sekiranya aku dulu bersiap-siap untuk mendapatkan hari yang sedih, hari yang perih, hari yang susah ini. Ayat 24 Pak ya. Ya laitani, oh bayar. Bahasa Mandeling ya. Ondema. Qaddamtu li hayati. Sekiranya aku dulu bergiat di dunia untuk membina kehidupan sekarang. Orang ke masjid dia, di mana ya? Orang mengaji, belajar, menambah ilmu, entah di mana dia. Ya laitani, aduh sialannya, menyesalnya aku ini. Qaddamtu li hayati. Kalau aku dulu bergiat membina, membangun kehidupan untuk sekarang ini, nasi sudah jadi bubur. Nggak bisa lagi dikejar. Nggak bisa lagi pulang ke dunia hanya bagaikan pungguk rindukan bulan. Nasi sudah jadi bubur. Keadaannya hanya bagaikan pungguk rindukan bulan. Anak-anak sekarang kadang-kadang dia tidak paham. Bila dibilang pungguk rindukan bulan. Na'udzubillah. Ayat 24. Sesalan ahlu jahannam. Sesalan orang yang akan masuk neraka jahannam. Apa sifatnya? Berpangku tangan, berpeluk lutut kata orang Semenanjung. Ini tidak ada kegiatannya. Tidak ada yang dikejarnya. Yang dikejarnya sawah ladang saja, kantor, toko, semuanya akan tinggal. Sawah ladang tinggal, hasil sawah ladang tinggal. Kecuali hasil sawah ladang itu dibawa untuk investasi akhirat. Itu akan dibawa nanti. Itu orang yang gagal Pak ya. Jadi kisah orang yang gagal dari ayat 23, 24, 25, 26. Ayat 25, fa yauma idzin la yu'adzimu 'adzabahu ahad. Pada hari kiamat nanti, azab Allah itu enggak pernah dilihat oleh manusia. Saking dahsyatnya azab Allah. Wala yuzliku wasaqa wa'ad. Allah mengikat, membelenggu orang yang diazabnya. Tidak pernah belenggu. Azab akhirat ada di dunia. Luar biasa. Itu cerita orang yang gagal. Sekarang cerita orang yang sukses Pak. Ayat 27, 28, 9, 30. Ini selalu dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dibaca tapi kadang-kadang mulut membaca, telinga mendengar, tapi kadang-kadang hatinya tidak berinteraksi. Tujuan Al-Quran diturunkan supaya kita membacanya, mendengarnya, menghayatinya dan mengaplikasinya dan memperjuangkannya. Kalau tidak diperjuangkan, siapa memperjuangkannya? Kalau tidak ada tazkirah di masjid, siapa yang bertazkirah? Apa bunyi ayat ini? Ini ayat ini. Kalau kita lihat tafsir,
Contohnya tafsir Imam Ibnu Katsir. Ayat ini katanya ayat cerita sukses yang akan disampaikan, dibacakan kepada orang yang meninggal dunia. Yang tadi menyesal waktu depan neraka. Menyesal waktu sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Ini cerita orang yang sukses yang akan meninggal dihibur dengan ungkapan angin surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai mukmin yang mempunyai jiwa yang tenang, yang tentram, yang dikatakan nafsul mutmainnah. Nah, disanjung dia dan dihibur dia. Dalam tafsir dikatakan ungkapannya akan didengar oleh orang yang akan meninggal dan akan disampaikan lagi nanti di akhirat sana. 2 kali katanya. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai mukmin yang punya jiwa yang tenang dan tentram. Senang hatinya duduk di masjid. Nafsul mutmainnah. Hatinya hati Al-Quran. Hatinya hati ilmu. Hatinya hati masjid. Hatinya hati tahajud. Hatinya hati duha. Hatinya hati ketaatan kepada Allah. Irji'i ila rabbik. Kembalilah ke hadirat Allah. Kembalilah. Itu maka kita katakan dalam Islam orang yang meninggal kembali ke rahmatullah. Berpulang ke rahmatullah. Diambil dari sini. Irji'i, pulanglah, kembalilah. Ila rabbik, kembalilah ke rahmatullah. Rabb. Sudah sering disebut Rabb itu artinya bukan Tuhan saja Pak ya. Rabb itu yang mengatur alam ini, mudabbir. Ini manajemennya Allah. Manajemennya Allah. Kekasih Allah mau meninggal dihibur. Supaya dia happy. Supaya dia yakin, dia confident. Yakin nak meninggal. Radiyah, senang. Senang hatinya. Mardiyah dan disenangi. Yang tadi, yang gagal tadi, marawang, maratok, meluluang, menyesal, ketakutan. Ini radiyatan mardiyah. Ridha senang, mardiyah disenangi. Dia senang, malaikat senang, Allah senang, jemaah yang melepasnya pergi. Senang hati masyarakat. Oh Bapak ini katanya selama hidupnya jadi contoh dalam masyarakat. Lalu apa lagi? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba pilihan Allah. Ruhnya join bergabung dengan komunitas kekasih Allah. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam jannah. Oh, subhanallah. Maka ada doa yang dibacakan tadi. Doa agar kita diberi level derajat nafsul mutmainnah. Hadis dari Imam Al-Baihaqi, Nabi mengajar kita doa, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa ta'na bi 'ata'ik. Ya Allah, karuniailah kami nafsul mutmainnah. Ada doanya Pak ya. Kemudian dibahaskan oleh ulama lagi apa ciri-ciri orang yang punya nafsul mutmainnah. Sudah sering disebut di sini, dibahaskan dalam kitab Ar-Ruh namanya Pak. Kitab Ruh ini ada edisi Indonesianya, ada edisi Singapuranya, ada edisi Kuala Lumpur. Judulnya Ruh juga. Ada di Shopee. Di sana diperincikan, dijabarkan, dihuraikan. Nafsul mutmainnah. Di samping nafsul lawamah dan nafsul amar bisu. Nafsul mutmainnah ini nafsu yang gagal. Nafsul mutmainnah ini nafsu yang sukses. Maaf ya. Yang gagal tuh al-amar bisu. Sebut dalam surah Yusuf. Yang gagal disebut dalam surah
Yusuf awal juz 13. Awal juz 13 halaman 242. Yang 50-50, 50-50, mungkin gagal, mungkin sukses, disebut dalam surah Al-Qiyamah. Halaman 577 ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, kita fokus kepada yang sukses dulu ya. Kata ulama dalam kitab Ar-Ruh, nafsul mutmainnah ini partnernya, teman akrabnya malaikat. Nafsul mutmainnah ini manusia ada partneran Pak. Ada pendampingnya. Nafsul mutmainnah pendampingnya malaikat dan Allah bersamanya. Sementara nafsul ammar bisu partnernya setan iblis. Memang susah nak bangun. Susah nak bangun. Iblis kawannya, macam mana nak bangun? Macam mana nak melangkah ke masjid? Dia diikat sama iblis, dijerat sama iblis, lehernya dijerat. Itu hadis lain. Itu cerita orang dijerat iblis. Hadis sahih. Dijerat dengan 3 ikatan. Nauzubillah. Itu nafsu ammarah bisu. Nafsu al-lawamah kadang-kadang dilepas oleh iblis, didekati oleh malaikat. Nah, ada yang 50-50, 50-50, ada yang 60-40, ada yang 70-30, ada yang 90-10. Dihuraikan dalam kitab Roh. Carilah kita tuh supaya kita bisa mengukur aku ini, saya ini, nafsu pun nafsu apa. Kalau dia tak tahu nafsunya, tak tahu diri. Dia tidak kenal dirinya, macam mana mengenal Allah? Macam mana nak kenal? Macam mana nak baca Quran? Nah, carilah Pak ya. Kitab Roh yang menjabarkan, menguraikan tentang nafsu. Nafsu mutmainnah, partnernya, kawannya, teman akrabnya, malaikat. Nggak ada yang berat, nggak ada yang susah, nggak ada yang jauh. Jauh terasa dekat, susah terasa senang, berat terasa ringan. Dekat semakin dekat, jauh terasa dekat. Kalau nafsunya nafsu amarah bisu, ringan terasa berat, dekat terasa jauh, manis terasa pahit. Nah, susahnya hidup ya. Yang manis pahit paginya, susah hidupnya. Bacalah Pak ya, carilah buku Roh, ada jual di Shopee, insya Allah. Jangan hanya kita beli di Shopee keperluan biologi saja, keperluan badan saja, keperluan pakaian, minuman, perhiasan dan lain-lain. Carilah keperluan jiwa agar kita berubah. Apalagi memasuki bulan suci Ramadan, kita masuk Ramadan dengan jiwa yang baru, semangat yang baru. Sekarang sudah berada di awal Sya'bannya. Nah, sebulan ini kita belajar, masuk nanti bulan Ramadan. Nah, beda dengan Ramadan yang lalu. Harus kita persiapkan dari bulan Rajab Sya'ban untuk memasuki bulan Ramadan. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.